Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kembali materi pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan access modifier. Ya, sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat metode, membuat kelas, membuat objek, lalu membuat konstruktor. Nah, itu merupakan dasar-dasar dari object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, eh, terkait konsep OOP selanjutnya yang perlu kita pahami adalah tentang enkapsulasi ya. Namun untuk memahami tentang materi enkapsulasi, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan access modifier. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai access modifier. Ada beberapa hal yang akan dibahas di sini, yaitu yang pertama, apa itu access modifier, kemudian jenis-jenis access modifier itu ada apa saja. Di sini ada default, public, private, protected, kita akan bahas nanti. Dan kemudian diikuti dengan contoh penggunaan access modifier. Baiklah, kita mulai saja dari yang pertama ya. Jadi tujuan kita mempelajari access modifier adalah agar kita lebih mudah untuk memahami enkapsulasi. Jadi di object oriented programming ya, ada enkapsulasi. Nah, ini enkapsulasi ini tidak terdapat atau tidak ada di pemrograman prosedural ya. Jadi hanya ada di OOP. Nah, untuk memahami enkapsulasi ini kita belajar dulu access modifier. Apa sih access modifier? Access modifier mungkin kita sambil browsing saja ya. Kita coba browsing terlebih dahulu. Kita coba cari Google ya, access modifier. Ya. Nah, ini ada website yang cukup bagus untuk belajar tentang Java. Itu tutorials point. Nah, ini tentang access modifier ya. Java provide a number of access modifier to set access level for class, variable, method, and constructor. Jadi Java menyediakan sejumlah access modifier untuk mengakses, untuk tingkatan akses terhadap kelas, variabel, metode, dan konstruktor. Jadi pada intinya access modifier itu adalah untuk membatasi hak akses terhadap kelas, variabel, metode, maupun konstruktor. Ya, saya ulangi, access modifier ini adalah untuk membatasi hak akses terhadap atau memberi tingkatan akses ya terhadap kelas, variabel, metode maupun konstruktor. Jadi pada intinya itu. Nah, di sini ada 4 jenis ya access modifier ya. Yang pertama adalah default ya. Ini jika access modifier atau keyword untuk access modifier tidak disebutkan, nah itu default ya. Default ini adalah visible to package ya. Jadi bisa digunakan di dalam satu package yang sama. No modifier are needed, jadi tidak menyebutkan keyword untuk modifier. Itu jenis yang pertama ya. Jadi kalau tidak disebutkan keywordnya, nah itu masuk dalam default seperti yang sudah biasa kita gunakan. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian private ya. Yang private ini dia hanya visible di dalam kelasnya, atau visible ini maksudnya hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Jadi kalau kita mengaksesnya dari luar kelas, ya tidak bisa. Kemudian public ya visible to the world, artinya bisa diakses dari mana saja. Kemudian yang terakhir adalah protected. Protected ini hanya bisa diakses oleh package dan subclassnya. Nah, di sini kita akan bahas yang ketiga ini ya, yang default, private, dan juga public. Nah, di sini kita lihat contoh dulu. Kalau yang default itu tidak ada keywordnya. Di sini contohnya ada variabel bernama version, tipe datanya string. Nah, di sini tidak ada keyword
apa-apa di sini. Nah, ini berarti masuk ke dalam default ya, atau ya secara otomatis dia default, bisa diakses dari mana saja. Variable version ini bisa diakses dari mana saja. Kemudian kita lihat yang private. Nah, kalau yang private di sini ada variabel bernama format, tipe datanya string, dia akses modifiernya private. Artinya eh, variabel format ini hanya bisa diakses di dalam kelas logger. Nah, ini contoh aksesnya ya, this.format. Nah, ini bisa karena ini berada dalam satu kelas, di dalam kelas logger. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi kita bisa akses variabel format selama masih mengaksesnya itu di dalam kelas ini. Tapi kalau di luar kelas, variabel ini tidak bisa diakses. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, akses modifier yang bernama public. Akses modifier public ini sama seperti default ya, dia bisa diakses dari mana saja. Ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir di sini ada protected ya, tapi tidak kita bahas kali ini. Dia hanya bisa diakses dari tadi satu package dan subclassnya. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas jenis-jenis access modifier, ada default, public, dan private. Nah, kita lihat langsung contoh biar lebih mudah ya. Pada intinya, materi ini kita akan gunakan untuk lebih mudah memahami materi selanjutnya tentang enkapsulasi. Sebenarnya ini sudah dibahas juga di Java, pemrograman Java dasar ya. Oke, kita langsung buka saja contoh programnya. Di sini saya sudah membuat project ya, ini masih melanjutkan project sebelumnya ya, Syakadu. Ini saya hapus data-datanya. Kita mulai dari awal. Di sini ada, kita buat dulu. Misalkan saya ingin membuat kelas mata kuliah. Ya, kelas mata kuliah ini dia kalau mata kuliah kan biasanya memiliki apa ya, kode mata kuliah ya, kemudian nama mata kuliah, dan juga jumlah SKS. Oke. Nah, jika kita tidak sebutkan akses modifiernya terhadap variabel-variabel ini, artinya variabel ini bisa diakses dari mana saja. Oke. Nah, di sini akan tetapi saya akan mencoba membuat yang ini public ya. Ya, jika ingin saya beri akses modifier, ini saya contohkan ini public dan ini private. Nanti kita akan lihat bedanya. Oke, kalau seperti ini berarti yang private hanya bisa diakses dalam kelas. Ini kelasnya kebetulan namanya mata kuliah. Jadi hanya bisa diakses di dalam kelas ini yang private. Kalau yang public ya bisa diakses, bisa diakses dari luar, di dalam maupun luar kelas. Di dalam maupun luar kelas. Nah, ini contoh yang default ya, yang sudah biasa kita gunakan. Kita tidak menambahkan keyword access modifier apa saja, apapun. Di sini bisa diakses. Ini nyambung seharusnya, diakses dari dalam maupun luar kelas. Oke. Nah, ini kita sudah menggunakan 3 jenis variabel dengan akses modifier yang berbeda. Yang pertama default ya, karena tidak kita sebutkan. Yang kedua public, kita sebutkan public untuk nama mata kuliah. Ini bisa diakses dari dalam maupun luar kelas. Kalau private dia hanya bisa diakses
di dalam kelas mata kuliah. Nah, jadi variabel jumlah SKS bisa diakses hanya di dalam kelas ini. Kalau nama mata kuliah bisa diakses dari luar. Begitu juga dengan kode mata kuliah. Oke, misalkan kita lanjutkan ya. Kita buat konstruktor seperti biasa. Konstruktor ini kalau di Java namanya sama dengan, yaitu metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Dan konstruktor ini memiliki parameter berupa kode MK, kemudian nama mata kuliah juga, dan juga jumlah SKS, integer jumlah SKS. Oke. Nah, di sini kita lihat this, ini sudah biasa kalian lakukan ya. Kita lakukan mata kuliah, kemudian this kode MK sama dengan kode MK, kemudian this jumlah SKS sama dengan jumlah SKS. Nah, sejauh ini tidak ada masalah ya. Jadi untuk konstruktor mata kuliah ini dia kode mata kuliah, inputannya nama mata kuliah dan jumlah SKS. Oke. Nah, sekarang sudah jadi ya program sederhana. Kita coba panggil untuk melihat perbedaan ketiga akses modifier tersebut. Oh ya, tapi sebelumnya saya juga ingin membuat satu buah metode bernama tampil data ya. Saya ingin tampil data mata kuliah misalkan. Saya ingin menampilkan data-data mata kuliah tersebut. Misalkan di sini nama MK. Nama MK nama MK-nya adalah nama MK. Lalu kode MK sama dengan kode MK. Dan yang terakhir adalah jumlah SKS. Oh ya, /t ini hanya untuk tab ya, biar rapi saja. Ini adalah jumlah SKS. Oke, jadi metode tampil data MK ini untuk menampilkan data-data mata kuliah. Oke. Sekarang kita coba buat objek mata kuliah MK1. MK1 ini adalah new mata kuliah. Yang pertama tadi apa? Kode MK-nya adalah misalkan 001 ya. Lalu nama mata kuliahnya PBO misalkan. Kemudian SKS-nya 4. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan mk1.tampil data MK. Oke. Kita play. Nah, ini tampil nama mata kuliahnya PBO, kode mata kuliahnya 001, jumlah SKS-nya adalah 4. Nah, di sini belum terlihat ya perbedaan ketiganya. Lalu apa maksudnya tadi? Kalau kita ingin melihat perbedaannya, kita coba nih akses variabel yang pertama. Misalkan saya ingin mengganti nama mata kuliahnya. Nama mata kuliahnya saya ingin ganti dengan nama mata kuliah yang lain. Berarti caranya ubah data misalkan ya. Saya ingin mengubah data mata kuliah 1 ini, nama mata kuliahnya saya ganti dengan OOP misalkan. Oke. Kita coba tampilkan. Apa hasilnya? Kita run. Nama mata kuliahnya sekarang berubah menjadi
Ya, nama mata kuliahnya berubah menjadi OOP. Ya, ini karena kita rubah nih MK1, nama mata kuliahnya kita rubah menjadi OOP. Tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena nama mata kuliah ini eh, akses modifiernya public. Public itu bisa diakses baik di dalam maupun di luar kelas. Ini kan di luar kelas ya. Ini kan kelasnya di dalam kelas ini. Nah, ini saya akses dari luar kelas bisa. Lalu bagaimana kalau saya merubah kode MK? Kode MK saya rubah menjadi 0002. Tadi kan kodenya 0001 ya. Apakah bisa? Kita lihat saja. Kode MK ini tipe datanya default ya. Tadi yang nama MK public. Oke, kita lihat. Kita tampilkan dulu. Oke, kita running kembali. Nah, di sini kode mata kuliahnya sudah berubah jadi 002 ya. Bisa kita lakukan karena dia public. Kode MK ini default ya. Lalu ini public tadi yang nama MK. Nah, sekarang kita coba nih merubah jumlah SKS. Apakah bisa? Kita coba saja MK1 dot jumlah SKS ya, sama dengan 3 misalkan. Nah, ini sudah terlihat sebenarnya dia tidak bisa. Dia ada keterangannya jumlah SKS itu private access. Jadi tidak bisa diakses dari luar kelas. Kalau kita jalankan, ya dia tentu saja error. Oke, keterangannya adalah jumlah SKS itu private, ya aksesnya private, jadi hanya bisa diakses di dalam kelasnya saja. Oke, nah dari sini kita sudah melihat perbedaan penggunaan ketiga akses modifier tersebut. Nah, jadi tujuan dari akses modifier adalah tadi seperti yang kita bahas pertama adalah memberikan batasan akses terhadap variabel. Nah, yang kita contohkan ini variabel. Kalau dia default atau kita tidak sebutkan akses modifiernya, dia bisa diakses dari mana saja. Contohnya ini tadi. Kode MK bisa kita rubah. Oke, kemudian kalau public juga sama, bisa diakses dari mana saja. Artinya diakses ini dipanggil maupun dirubah ya. Jadi kalau dipanggil itu ya ditampilkan saja bisa, tapi juga bisa dirubah juga. Itu artinya diakses ya. Kalau private dia tidak bisa diakses, tidak bisa dirubah atau diakses dari luar kelas. Contohnya ya tadi ya, saya coba akses dari luar. Mana tadi? Nah, ini dia tidak, dia merah dia keterangannya karena jumlah SKS itu akses modifier private. Oke. Nah, di sini tentu saja kita bisa melihat ya, atau kita bisa menentukan variabel-variabel mana yang dia itu hanya bisa diakses dalam kelas, atau variabel mana yang ingin diakses di luar kelas ya. Dan jadi kita yang menentukan ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, kalau kita bahas akan berbahaya ya kalau sebuah variabel itu bisa dirubah nih dari luar kelas ya. Karena misalkan udah kode 01, kita rubah nama mata kuliahnya apa gitu ya. Nah, ini tentu saja nanti akan berbahaya ya. Tentu saja sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Intinya kalau tidak ingin bisa diubah atau diakses dari luar kelas, nah ini kita kunci saja pakai private. Tapi kalau ingin bisa diotak-atik dari luar kelas, nah ini kita beri akses modifier public atau default saja. Oke, nah, mungkin itu ya materi untuk terkait akses modifier. Oh iya, untuk akses modifier ini juga tidak hanya berlaku pada variabel ya. Kalau kita lihat tadi di definisinya, kalau yang saya contohkan kan tadi variabel ya. Nah, ini baru ini ya. Jadi akses modifier ini bisa untuk membatasi level untuk kelas ya. Jadi kelas itu bisa public, bisa private, protected maupun default ya. Kalau yang kita gunakan default ya.
karena tidak kita sebutkan. Bisa juga untuk metode ya, jadi metode juga bisa. Kalau kita ingin metode tersebut tidak bisa diakses dari luar, ya kita beri private ya metodenya, atau konstruktor juga seperti itu. Kalau kita ingin konstruktor itu tidak bisa diakses dari luar, maka kita gunakan atau kita tambahkan access modifier. Ya, pada intinya access modifier adalah untuk membatasi akses terhadap kelas, variabel, methods maupun konstruktor. Jadi nanti kalian saat membuat program pasti akan banyak berinteraksi dengan access modifier. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini, atau materi untuk terkait access modifier. Kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya tentang enkapsulasi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.